Kalian pernah kepikiran nggak gimana sih ceritanya kita bisa beralih dari yang tadinya cuma bisa melempati sungai kecil, sampai sekarang bisa membangun jembatan yang menghubungkan benua? Nah, kisah jembatan ini sebenarnya bukan tentang satu penemuan jenius loh, tapi ini adalah kisah tentang bagaimana manusia menaklukkan 4 material dasar yang akhirnya membentuk peradaban kita. Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Jadi gimana caranya kita menaklukkan hal yang tadinya mustahil? Jawabannya itu ada di 4 material kunci. Kita bakal lihat gimana batu ngasih kita keabadian, kayu ngasih kita kecepatan, logam ngasih kita kekuatan yang luar biasa, dan beton ngasih kita kebebasan desain yang nyaris tanpa batas. Setiap material ini adalah babak baru dalam kisah peradaban manusia. Oke, perjalanan kita bakal melewati 4 era besar ini. Mulai dari dominasi batu di zaman Romawi, inovasi kayu yang cerdik, revolusi logam yang mengubah segalanya, sampai ke era modern dengan beton. Ini adalah peta jalan kita buat ngertiin evolusi rekayasa yang keren banget ini. Oke, perhentian pertama kita, Kekaisaran Romawi. Buat mereka, jembatan itu bukan cuma soal menyeberangi sungai. Oh bukan, ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan kekuasaan dan keabadian. Mereka itu membangun untuk selamanya. Kutipan ini benar-benar merangkum warisan mereka kan. Saat peradaban lain datang dan pergi, karya rekayasa Romawi ini tetap berdiri kokoh jadi saksi bisu kejeniusan mereka. Terus, apa sih rahasianya? 2000 tahun lebih. Coba deh bayangin, jembatan-jembatan ini udah ada waktu kereta kuda masih jadi transportasi utama. Mereka udah ngelihat jatuhnya kekaisaran, revolusi industri, 2 perang dunia, sampai sekarang era internet. Dan mereka masih di sini. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil rekayasa yang jenius. Nah, rahasia mereka itu ada di 3 inovasi kunci. Pertama, lengkungan setengah lingkaran yang bisa nyebarin beban dengan sempurna. Kedua, semen pozzuolana, semacam material ajaib yang bisa mengeras di bawah air, jadi fondasinya abadi. Dan yang paling gila, mereka punya aturan jaminan 40 tahun buat kontraktornya. Bayangin coba, kebijakan kuno yang memaksa kualitas dan daya tahan. Keren banget. Sekarang kita lompat maju ke depan. Walaupun batu itu abadi, tapi kan berat dan bangunnya lama banget. Nah, pas dunia mulai ekspansi dengan cepat, terutama di Amerika, mereka butuh solusi yang beda. Disinilah kayu, material kuno, direkayasa ulang untuk era yang baru. Nah, ini dia bedanya. Bati itu soal keabadian, tapi kayu itu soal kecepatan. Buat dunia yang lagi berkembang pesat kayak Amerika waktu itu, kecepatan adalah segalanya. Tapi ada satu tantangan besar. Gimana caranya bikin balok-balok kayu yang relatif pendek bisa menjangkau sungai yang lebar? Jawabannya adalah rangka atau yang biasa kita sebut truss. Inovasi jenius ini pakai kekuatan bentuk segitiga buat nyebarin beban secara merata. Dengan rangka, para pembangun bisa bikin jembatan yang jauh lebih panjang dan lebih kuat dari yang mungkin dilakukan cuma pakai balok kayu biasa. Inilah kunci yang membuka potensi penuh dari kayu. Lanjut, revolusi industri. Lahirnya kereta api menuntut jembatan yang bisa nahan beban yang belum pernah ada sebelumnya. Batu terlalu berat, kayu nggak cukup kuat. Era baru ini butuh material baru. Dan muncullah logam. Dan ini dia momennya. Jembatan di Coalbrookdale ini bukan cuma sebuah jembatan. Ini adalah simbol dari zaman baru yang akan datang. Untuk pertama kalinya, manusia membangun jembatan besar dari material yang mereka tempa sendiri dari perut bumi. Tapi, perjalanan logam ini nggak mulus loh. Jadi gini, besi generasi awal itu punya kelemahan fatal. Besi tuang itu kuat tapi rapuh, gampang pecah mendadak kayak kaca. Sebaliknya, besi tempal lebih ulet tapi gampang bengkok. Dua-duanya nggak ideal buat nahan beban lokomotif uap yang beratnya berton-ton. Jelas mereka butuh sesuatu yang lebih baik. Angka ini beneran bikin ngeri. 25 itu jumlah rata-rata jembatan yang runtuh setiap tahunnya di Amerika. Ini bukan cuma masalah teknis lagi, ini adalah krisis keselamatan publik. Material yang ada waktu itu jelas udah nggak sanggup nanggung beban zaman yang baru ini. Lalu datanglah sang pahlawan baja. Baja ini menggabungkan yang terbaik dari keduanya. Dia sangat kuat, sekaligus ulet, jadi nggak gampang patah. Dengan material ini, para insinyur akhirnya bisa membangun lebih besar, lebih tinggi, dan yang paling penting, jauh lebih aman. Era jembatan-jembatan ikonik yang menjulang tinggi pun dimulai. Oke, kita sampai di era terakhir dan paling modern dalam cerita kita, beton.
Material ini seolah membawa kita kembali ke masa Romawi, tapi dengan sentuhan modern yang revolusioner yang menawarkan daya tahan dan kebebasan desain yang nggak ada tandingannya. Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau bangsa Romawi udah pakai beton dari 2000 tahun yang lalu, kenapa ini dianggap era baru? Apa sih yang bedain beton modern dari versi kunonya? Jawabannya ada di satu kata, tulangan. Dengan menanamkan batang-batang baja di dalam beton, para insinyur menciptakan material super. Gini, beton itu jago banget nahan tekanan, tapi lemah kalau ditarik. Sebaliknya, baja jago banget nahan tarikan. Nah, waktu mereka digabung, mereka saling melengkapi dengan sempurna, menciptakan material yang luar biasa kuat dan serbaguna. Inovasi ini memungkinkan para insinyur buat ngambil kualitas terbaik dari masa lalu, yaitu keabadian dan daya tahan seperti batunya Romawi, Dan menggabungkannya dengan fleksibilitas yang luar biasa. Karena beton bisa dicor jadi bentuk apapun, para arsitek dan insinyur sekarang punya kebebasan buat menciptakan lengkungan yang anggun dan desain yang berani, yang sebelumnya mungkin cuma ada di dalam imajinasi mereka. Kita udah lihat gimana batu, kayu, logam, dan beton masing-masing mendefinisikan sebuah era. Setiap material mendorong batas dari apa yang mungkin. Pertanyaannya sekarang adalah, apa selanjutnya? Apa era berikutnya bakal dibangun dari komposit cetak 3D, serat karbon yang super ringan, atau bahkan material yang bisa memperbaiki dirinya sendiri? Era besar rekayasa jembatan berikutnya mungkin udah ada di depan mata kita.